Hai guys, jumpa lagi dengan saya. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Oke, di video kali ini aku mau bahas untuk aplikasi pinjaman online yaitu Rupiah Cepat ya. Tapi ini untuk gagal bayarnya. Soalnya dari teman banyak yang menanyakan ya, yang lagi gagal bayar di aplikasi Rupiah Cepat. Jadi apa sih resikonya kalau kita telat bayar di Rupiah Cepat? Sebenarnya sih aku udah beberapa kali ya bahas untuk Rupiah Cepat ini untuk gagal bayarnya. Di bulan sebelumnya aku juga pernah bahas ya. Tapi untuk dari teman-teman ini kan mungkin ada yang baru telat bayar, atau mungkin yang udah telat bayar baru 1 bulan 2 bulan. Ini kebanyakan pada panik ya. Dan yang sering ditanyakan ya ini soal menghubungi ke kontak darurat ya, seperti itu. Asalnya banyak yang panik, takut disebar data seperti itu ya, atau menghubungi nomor di luar kontak darurat. Jadi kalau untuk Rupiah Cepat ini legal ya, bisa Anda cek di daftar perusahaan fintech lending berizin ya di website resminya OJK. Anda di situ bisa cari ya untuk nama sistem elektroniknya yaitu Rupiah Cepat, lalu untuk alamat websitenya yaitu rupiahcepat.co.id, lalu untuk nama perusahaannya yaitu PT Kredit Utama Fintech Indonesia ya, atau biasa disebut dengan KUFI seperti itu. Oke, ini aku juga mau kasih contoh ya. Kalau untuk Rupiah Cepat biasanya sih menghubungi ke kontak darurat ya guys. Ini jika aku ada contohnya ya, saat gagal bayar lalu menghubungi ke kontak darurat. Oke, ini aku mau bacain ya contohnya seperti ini. Ini melalui pesan WhatsApp ya, menghubungi ke kontak darurat. Di sini Rupiah Cepat, selamat pagi Bapak atau Ibu ya. Saya Roy dari Rupiah Cepat yang sudah terdaftar di OJK dan AFPI ya. Ini mengkonfirmasi bahwasanya kontak Bapak atau Ibu saat ini dijadikan sebagai kontak darurat ya, atau sebagai penjamin seperti itu. Dari Bapak Ibu, ini di sini ada namanya ya, saya privasi. Mau segera sampaikan pesan saya kepada Bapak atau Ibu untuk segera melunasi tagihannya di Rupiah Cepat hari ini maksimal di jam 12 waktu Indonesia Barat, karena tidak bisa dikonfirmasi dan mengabaikan tagihan yang sudah telat. Terima kasih. Jadi di sini bisa Anda pahami ya. Ini jadi menghubungi ke kontak darurat ya dari Rupiah Cepat seperti itu. Soalnya dari teman-teman banyak ya yang sharing sama saya, katanya menghubungi ke kontak darurat, dan sedangkan sekarang ini justru yang nagih itu justru orang yang dijadikan sebagai kontak darurat ya. Soalnya kenapa biasanya yang dijadikan nomor kontak darurat itu kan seperti saudara, teman ya, atau keluarga. Nah pastinya kalau dihubungi setiap hari kan itu mungkin risih ya, seperti itu, mengganggu seperti itu. Jadi ini dari salah satu orang ada yang telat bayar lalu menghubungi ke kontak darurat, dan si kontak darurat ini nggak ngerti soal pinjol seperti itu. Dan dampaknya akhirnya yang dijadiin kontak darurat ini kan menghubungi ke yang punya utang seperti itu. Apalagi kalau mungkin tetangga ya atau saudara yang dekat, pastinya itu kan tanya jadi kendala ya seperti itu. Memang kadang kalau dihubungi dari pinjol menghubungi ke kontak darurat kan mungkin bukan sekali 2 kali ya, dan juga bukan hanya melalui pesan WhatsApp, pastinya di telepon juga seperti itu. Dan kalau menghubunginya terus menerus kan akan risih ya. Akhirnya si kontak darurat ini ada hubungan juga antaranya jadi ikut-ikutan nagih seperti itu. Sebenarnya sih bukannya nagih ya, mungkin risih ya, soalnya nggak tahu soal pinjol. Maka dari itu buat teman-teman ya, kalau mungkin mau
jadiin nomor sebagai kontak darurat, Anda harus konfirmasi dulu ya, atau ngomong dulu. Nah, mungkin ngomong, jelasin nih nomor kamu mau aku jadiin sebagai kontak darurat gitu. Soalnya ini untuk mengantisipasi ya, apabila kita telat bayar, apabila kita gagal bayar. Nah, jadi kalau suatu saat menghubungin mereka yang dijadikan sebagai kontak darurat itu udah tahu ya. Nah, kalau kita punya utang ke pinjol seperti itu. Soalnya biasanya dari teman-teman itu kan mencantumkan kontak darurat, mungkin itu apa ya, asal-asalan, dalam arti nggak konfirmasi dulu ke orangnya atau ngomong dulu ke orangnya ya. Sebenarnya kalau nggak konfirmasi, nggak ngomong dulu, entahnya kita gagal bayar, kita telat bayar, lalu tiba menghubungi ke kontak darurat, pastinya itu kan bikin panik ya. Yang punya utang panik, yang dijadiin kontak darurat pun ikut panik ya gitu. Soalnya nggak punya utang, diteleponin mulu seperti itu. Maka dari itu, buat teman-teman yang udah terlanjur mungkin punya pengalaman seperti itu ditagih dijadikan kontak darurat, kalau menurut saya sih mending Anda jelasin ya ke temennya atau ke saudaranya kalau memang Anda punya utang belum bisa bayar seperti itu. Soalnya dari teman-teman juga banyak ya, misalkan telat bayar nih, ganti nomor, dikirakan aman, soalnya udah ganti nomor nggak bisa ngubungin si pinjol. Ya kalau Anda ganti nomor, apakah si kontak darurat ini suruh ganti nomor? Kan seperti itu. Ada juga sebagian orang yang ngasih solusi seperti itu ya, udah mending ganti nomor aja seperti itu. Tapi kita juga harus mempertimbangkan kalau misal kita ganti nomor, apakah si kontak darurat ini suruh ganti nomor semua, kan seperti itu. Misalkan yang dijadikan kontak darurat kan kadang 2 orang 3 orang ya jadi kontak darurat. Kalau misal kita telat bayar terus ganti nomor, otomatis kalau pengen gak dihubungi juga si kontak daruratnya ini suruh ganti nomor seperti itu. Ataupun sebelum awal Anda mengajukan pinjaman ini Anda sudah punya komit dengan kontak daruratnya atau dengan orang-orang yang sama punya pinjaman di pinjol, mungkin itu akan lebih ngerti ya seperti itu. Soalnya kalau untuk orang yang awam yang nggak tahu tiba-tiba dihubungi dari pinjol dan mereka merasa nggak minjem, pastinya ikut panik ya. Jadi yang punya utang panik, yang dijadiin kontak darurat pun ikut panik seperti itu. Oke, yang jelas mungkin saran dari saya seperti itu ya. Kalau mungkin Anda sekarang telat bayar lalu panik ya, takut entahnya menghubungi kontak darurat, mending sebelum menghubungi Anda kasih tahu dulu ya, Anda jelasin kalau Anda sekarang lagi punya tagihan di pinjaman online seperti itu, supaya entarnya nggak jadi panik si kontak darurat ini ya seperti itu. Kalau tiba-tiba dihubungi dari pinjol nagih seperti itu, kecuali dari awal Anda sudah ada komit, sudah ada konfirmasi mau dijadiin kontak darurat sih nggak apa-apa ya seperti itu. Ini buat teman-teman yang mungkin awalnya memang nggak tahu ya akan akhirnya seperti ini, mungkin lebih baik Anda jelasin ya ke temennya atau ke saudaranya yang dijadiin sebagai kontak darurat, kalau nomornya itu dijadikan sebagai penjamin atau sebagai kontak darurat seperti itu. Oke, mungkin itu ya sedikit informasi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.